kira-kira 2013 inilah digarapnya Bang daerah sini. Dulunya di sini tuh kayunya besar dari ini malahan. Hutan semua lebat di sini. Apa itu rotan jernang yang kami bilang tadi, itu di pinggir-pinggirnya pinggir-pinggir ini banyak biasanya, tapi sekarang jangankan jernangnya, kayunya aja udah nggak ada. Ya kayak ginilah kerusakan alam kami. Law number 41, year 1999, regarding forestry, stated that customary forest is part of the state forest. The state is free to trade indigenous people's land and forests, disregarding their right to manage what has been passed down to them by their ancestors. The youths from the Anak Talang village are worried about the loss of their lands, their customary forests. The indigenous community of Talang Mamak hang their hopes on the younger generation to preserve the forests that are their lifeblood. For Aan and his friends, those hopes are reflections of the confidence of the traditional elders in their ability to maintain their forests and indigenous-owned land. Jadi saat ini hutan adat itu tinggal lagi cuman ditengok sampai ke lapangan, cuman hutan keramat itulah yang utuh lagi. Itu pun sudah 40 hektar yang dibuka juga. Jadi harapan kita itu sangat tipis gitu. Dengan mendorong anak-anak muda, seperti apa hutan adat kita, seperti apa sumber daya air kita. Sangat banyak sekali yang diharapkan anak-anak muda gitu. Gara-gara kami tuh merasa pencarian kami tuh di dalam hutan ini. Jadi kalau seandainya hutan rusak, kami nggak ada lagi mata pencarian kami seperti rotan jerenang, kayu kulim. Kami tuh berkeinginan sendiri. Setelah itu kami ajukan kepada pemuka adat kami bagaimana solusi yang terbaik. Setelah itu disetujui oleh pemuka adat kami, terus kami pun keinginannya kuat untuk melihat hutan kami yang kayak mana, yang dulunya dipercaya itu keramat tapi dirusak juga. Dengan itu kami untuk berpatroli itu membutuhkan anggota. Ya, anggota kami cuma segini lah Bang. Dari sekian banyak orang anak Talang itu cuma 15 orang, 10 orang itulah yang ikut kan. Kami tengok kalau ada yang seumpamanya mengambil kayu di daerah kami itu tanpa izin, tanpa ada surat surat izin dari kepala desa atau dari kepala suku kami tegur, Bapak ini tujuannya untuk apa? Pertama kan dia jelaskan kalau dia untuk menjual ya sebanyak-banyaknya, ya kami tegur lah, besok Bapak jangan mengambil di sini lagi. Soalnya ini wilayah adat, punya peraturan Pak. Jadi kayak gitu cara menegurnya. Kalau seandainya tidak ada proses lagi, kami laporkan ke kepala adat kami. Kami bilang kalau orang ada mengambil kayu di sana. Kami itu tantangannya cuma dari segi pelecehan lah, ya dileceh-lecehkan. Apalah kalian anak kecil katanya, kan nggak tahu apa-apa katanya. Maklum lah, mungkin kami ini lebih muda dari mereka, nggak tahu apa-apa menurut mereka kan. Tapi ini untuk menjaga keseimbangan alam kita ya kan. Soalnya dampaknya begitu besar kalau menurut saya gitu. Jadi saya ajak teman-teman untuk mempatroli alam ini supaya terjadi keseimbangan lagi seperti dulu. What Aan and his friends have done
is one of the many efforts being conducted by the customary Talang Mamak community to preserve their land and forests from threats. The change of a forest into the rows of a palm oil plantation is caused by the lack of care of the government in determining the type of forest management regime and use. This further aggravates the situation of the indigenous people of Talang Mamak. Ada 3 persoalan besar. Pertama soal perampasan tanah, baik dari investasi perkebunan atau pembangunan yang di luar hajat hidup orang banyak. Nah, yang kedua soal diskriminasi, itu misalkan soal aliran kepercayaan, jadi mereka susah bikin KTP segala macam karena mereka kan dipaksa juga untuk mengakui agama yang bukan agama mereka sendiri yakini. Nah, ketiga, ya masyarakat adat di Talang Mamak termarginalkan dari kehidupan masyarakat di Riau. The situation of the dispossession of the indigenous Talang Mamak from their land and forests has begun to improve. The decision of the Constitutional Court, number 35, 2012, changes the interpretation of Law number 41 of 1999 on forestry, giving Indigenous people the opportunity to reclaim their rights. Based on this decision, customary forests are now excluded from state forests. Customary forests are in the categories of rights forest, forest as private property, or as a legal entity. Advokasi yang kita laksanakan sekarang ini, mulai dari Juni 2013 sampai diperkirakan nanti Maret 2014, salah satunya strategi untuk advokasi pemetaan wilayah adat. Jadi habis pemetaan wilayah adat, baru nanti kita masuk ke advokasi, mungkin arahnya nanti ke perda. Bagaimana masyarakat adat nih, wilayah adatnya harus diperdakan. Itu menurut kami. Kami dari 14 komunitas di suku Talang Mamak. Jadi kami bersatu untuk menyatukan sikap. Kami akan membuat peta itu yang sebenarnya dari Cucur Aik Sindeng Pematang sesuai dengan aturan adat. Jadi itulah mungkin yang bisa kami kuatkan untuk memperjuangkan tanah adat ataupun hutan adat gitu. Jadi untuk masa depannya kita bikin peta, kita punya dasar bahwa di sinilah batas kita dengan wilayah tetangga adat bermasing-masing. Jadi dengan batas tadi beberapa yang masuk udah dalam wilayah kita sudah tahu. Jadi mungkin justru itu mungkin kita bisa untuk lebih jelas kepada perusahaan. Kita bisakah? Bagaimanakah perusahaan ini dengan orang adat sebagai untuk membantu orang adat itu? Ya harus ada kerjasama perusahaan dengan orang adat. The mapping process is important, not only for recognition by the state. Mapping also strategically plans the management of the land, whether it's for ecological functions, environmental purposes, economic production, or social functions that need to be protected in order to maintain the identity of the Talang Mamak. Sedang berjalan nih pengusulan Ramperda tentang hutan adat. Jadi kegiatan partisipasi untuk masyarakat Talang Mamak, saya pikir ini udah sejalan gitu. Yang paling penting itu kan legalitas hukumnya gitu. Karena kalau tidak didukung dengan legalitas hukum, biasanya nggak akan terlalu bertahan lama gitu. Baik itu tekanannya baik dari kebijakan pemerintah yang sifatnya ke arah pembangunan progresif ya, maupun dari investor yang masuk gitu. Ya harapan kami Pemda Inhu juga membuat peraturan daerah terkait pengaturan hak-hak dan pengakuan masyarakat adat. Artinya kalau itu nanti diakui atau diperdakan,
kita bukan menolak perusahaan sebenarnya. Kalau bisa harapan masyarakat adat tuh yuk bekerja sama sesuai dengan aturan-aturan. Itu harapan kami. Kalau memang pemerintah daerah betul-betul mau memperhatikan nasib masyarakat adat Talang Mamak. However, legal recognition alone of Indigenous peoples and their customary lands is not enough. More effort is needed to improve the welfare of the Talang Mamak, who have been marginalised from the development process. Their capacity needs to be built to help them manage all the potential available in their land and forests. Sistem pengelolaan sumber daya alam di Talang Mamak, terlebih soal ekonomi, itu masih lemah, tapi ada juga yang kuat sebenarnya. Tapi hasilnya selalu tidak sesuai. Nah, kita saat ini fokus memang soal pembenahan sumber ekonomi mereka, ya, yang secara umum adalah agroforestry. Nah, itu kita lihat banyak sekali kelemahannya, jadi itu yang sedang kita benahi, baik soal budidaya, bibit, pengelolaan lahannya. Ada peningkatan komoditi, jumlah komoditi yang bernilai ekonomi mungkin akan ditambah di tiap-tiap agroforestry. Nah, mungkin untuk saat ini kita belum bisa untuk mengajak mereka apa yang harus kita lakukan di hutan adat itu sekarang ini pun belum juga kita coba. Tapi tujuan kita ada untuk mengarah ke sana juga. Kemarin pun juga ada dari LSM Yasa juga untuk membuat pembibitan kayu seperti durian, terus manggis kan untuk buah. Tujuannya untuk ditanam di hutan adat itu juga. Kami tuh coba usahakan untuk mengolah cara mempelibikkan, mengisi pelibik, bikin pagar kan, dan memeliharanya itu dengan cara gotong royong juga. Ya lumayan banyak juga yang ikut. Nah berarti mereka kalau yang ikut itu berarti mereka mau istilahnya susah payah tentang hutan-hutan adat mereka. All the work, which is underway in response to the important decision by the Constitutional Court regarding the status of customary forests, is inseparable from the Talang Mamak Indigenous people's belief that the forest is their life. The struggle of the Talang Mamak has still a long way to go, but at least the spirit which was shown in mapping their region and its potential is the foundation, the stepping stone to restore the values of the Talang Mamak. Hutan adat itu ya sebenarnya adat itu butuh hutan, gitu. Kalau nggak ada hutan ya adat itu sudah tidak bisa berpijak di kaki dia sendiri lagi. Saya tidak akan pernah takut dengan tantangan yang seperti itu, yang seperti dilecehkan, ditakut-takuti. Soalnya kalau benar itu tetap benar, yang salah tetap disalahkan. Dan kami memperjuangkan hak kami sendiri. Enggak bakal kami berhenti sampai kapanpun, sampai hutan adat kami kembali ke tangan kami lagi.